Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat Iya. siang. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas kesediaan Ibu untuk kami wawancarai. Perkenalkan, nama saya Mus Bahairi dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kami bersama teman ditugaskan untuk melakukan visitasi dalam rangka akreditasi sekolah Ibu. Baik Bu, sebelumnya saya konfirmasi dulu Ibu ya. Ibu atas nama siapa Bu? Arfina. Arfina. Ibu benar sebagai guru di sekolah ini di Iya. SMK Negeri 1 Bulukumba ya? Iya. Iya. Mata pelajaran apa Bu? Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik Bu. Jadi mohon waktunya Ibu untuk diwawancara ya Bu ya. Pertama Bu, terkait dengan pelaksanaan MGMP untuk mata pelajaran yang Ibu ampuh. Apa ada MGMP yang sudah terbentuk ataukah sudah aktif begitu? Kalau terkait dengan MGMP itu sudah ada yang terbentuk Iya. dan itu aktif kegiatan MGMP di sekolah. Iya. Biasanya Ibu kalau ada kegiatan MGMP seperti itu, apakah Ibu ikut mempersiapkan kegiatan itu atau hanya menunggu undangan saja? Saya sebagai pengurus di MGMP khususnya bendahara, saya terlibat langsung ketika ada kegiatan seperti mengurusi persoalan konsumsi, snack dan lain-lain sebagainya, termasuk piagam. Wah, luar biasa Bu ya, Ibu sebagai pengurus ya. Jadi tidak hanya sekedar menunggu panggilan tapi Ibu yang mengurusi persiapan-persiapannya ya. Iya. Ya, seperti itu kira-kira Bu ya. Kemudian selain kegiatan MGMP yang berlangsung ini, apa ada kegiatan-kegiatan lain yang Ibu ikuti terkait dengan pengembangan diri? Kalau terkait dengan pengembangan diri guru, saya pernah mengikuti PJJ dalam hal ini secara online yang dilaksanakan oleh Balai Diklat. Oh iya iya. Kalau terkait hal itu, apakah Ibu mendapat panggilan langsung ataukah Ibu yang berinisiatif mungkin mendaftar kalau ada pendaftaran? Terkait dengan mengikuti PJJ itu adalah inisiatif, melihat ada pengumuman di grup, saya mendaftar secara individu, kemudian lolos, Ya. baru ikut dalam kegiatan tersebut. Oh iya iya. Baik, saya kembali dulu ke MGMP tadi Bu. Apakah itu dilaksanakan secara periodik waktu tertentu ataukah hanya sekali setahun atau bagaimana itu? Dalam pertemuan MGMP itu dilaksanakan secara periodik, minimal 2-3 kali dalam satu semester. Iya. Biasanya Yaitu yang ya, di tahap awal ya. perancangan pembuatan RPP, kemudian di tahap akhir yaitu penilaian. Oh iya iya. Jadi kegiatannya itu, materi kegiatannya itu diurut berdasarkan kebutuhan guru begitu ya Bu? Iya, termasuk penyusunan modul. Oh iya iya. Ya, baik, terima kasih. Kalau terkait dengan PJJ ini, pelatihan jarak jauh ini, kira-kira apa yang Ibu rasakan manfaatnya dari PJJ itu? Manfaat dari PJJ yang pernah saya lakukan sekitar 10 hari yang dilakukan oleh Balai Diklat itu sangat banyak sekali manfaatnya. Di situ kita mengenal apa itu bagaimana menentukan indikator dalam pembuatan RPP, bagaimana merumuskan indikator, bagaimana kita merumuskan soal-soal Iya, iya. dalam penilaian. Oh iya, iya. Terus kalau misalnya ada diklat-diklat selanjutnya,
Apakah itu bentuknya jarak jauh atau mungkin reguler? Apakah ibu masih berminat untuk ikut itu, Bu? Ya, saya masih berminat untuk pengembangan diri. Jadi selain untuk pengembangan diri, ya, memang kita guru sebagai ASN, kita dituntut untuk hal itu. Iya, iya, iya. Nah sekarang ibu, terkait dengan PJJ atau KMGMP atau ke diklat reguler yang mungkin ibu pernah ikuti, bagaimana ibu rasakan ketika di kelas itu? Kira-kira manfaatnya bagi anak-anak ada nggak, kira-kira apa yang terjadi di kelas? Tentu ada manfaatnya karena kita menemukan lagi model-model pembelajaran yang baru. Bagaimana pengelolaan di kelas kita dapatkan di PJJ. Terus setelah ibu mengikuti diklat seperti itu, apakah ibu merasa bahwa ada sesuatu yang meningkat? Ya, tentu saja ada hal yang meningkat. Bagaimana metode-metode apa yang dilakukan dalam peningkatan pendidikan. Itu yang kita dapatkan dalam diklat. Nah, terus saya ingin tanya tentang siswa, kaitannya dengan mungkin prestasi belajarnya, mungkin sikapnya, kemudian mungkin prestasinya di bidang ekstrakurikuler khususnya di pendidikan agama Islam. Dalam 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir, bagaimana pengamatan ibu terkait dengan prestasi siswa di bidang ekstra? Apakah siswa ibu pernah menjuarai suatu lomba-lomba keagamaan misalnya? Ya, pernah. Dalam 3 tahun terakhir siswa kami itu mengikuti lomba di Kemenag, khususnya di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini ada beberapa lomba yang diikuti, termasuk di antaranya tadarus, lomba azan, dan khutbah Jumat. Dalam hal ini siswa ikut berpartisipasi dan alhamdulillah memperoleh juara. Baik Bu, terima kasih informasinya. Terus bagaimana ibu melihat sikap yang ditampilkan oleh siswa apakah di dalam proses pembelajaran di kelas atau mungkin di luar kelas? Bagaimana mereka menunjukkan sikap begitu? Apakah menurut ibu sudah baik atau ada hal-hal yang perlu ditingkatkan begitu? Dalam hal ini perlu ada peningkatan, terutama dalam sikap. Apalagi anak-anak pernah menghadapi masa pandemi di mana guru tidak bertatap langsung dengan siswa, otomatis itu mempengaruhi karakter dan moral siswa. Hal inilah yang kita membangun secara perlahan-lahan, bagaimana membentuk karakter dan moral siswa. Salah satu tantangan yang kami hadapi sekarang dalam PTM yaitu siswa terkadang baru jam 12, baru jam 10 sudah mau pulang ke rumah karena terbiasa mungkin berada di dalam rumah, terbiasa tidak belajar. Itu tantangan yang kita hadapi sekarang. Baik Bu, sekarang dari proses-proses yang ibu sudah lakukan di sekolah ini Bu, tentu ada hal-hal yang ingin ibu tingkatkan misalnya, sehingga mungkin melakukan satu pengamatan ataukah penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas mungkin. Apakah ibu sudah pernah melakukan penelitian tindakan kelas atau ada rencana ke depan untuk melakukan penelitian tindakan kelas? Kalau selama di sini saya belum pernah melakukan penelitian tindakan kelas, karena mungkin terkait ini juga persoalan pandemi, jadi tidak ada tatap muka di kelas. Tetapi kedepannya kami akan merencanakan untuk melakukan penelitian tindakan kelas, utamanya bagaimana meningkatkan prestasi siswa
terkait juga persoalan akhlak anak-anak. Oh iya, iya. Itu yang perlu dibangun. Selain mungkin penelitian, mungkin ibu pernah mencoba menuliskan sesuatu, apakah itu dalam bentuk best practice, praktek terbaik yang pernah ibu lakukan, dituangkan dalam bentuk tulisan, ataukah mungkin karya tulis ilmiah lainnya yang dianggap bisa meningkatkan kompetensi ibu, ataukah baru berencana begitu? Pernah ada pembuatan modul, Oh iya, iya, iya. pernah melakukan pembuatan modul, dan insya Allah dalam pertemuan MGMP berikutnya kami akan memprogramkan itu pembuatan modul supaya bisa dipakai bersama dalam kabupaten atau dalam sekolah-sekolah yang terkait yang termasuk dalam MGMP tersebut. Selanjutnya Bu, berapa orang guru agama di sini Bu? 6 orang. 6 orang. Di pengaturan posisi ketika di ruang guru, apakah ibu berdekatan begitu dengan sesama guru agama atau tidak? Di ruang guru. Iya. Kami berdekatan karena itu untuk mempermudah saling bertukar komunikasi, bertukar pikiran mengenai mapel yang kami ampuh. Mungkin biasa ibu berdiskusi misalnya dengan sesama guru agama, tentang apa biasa yang ibu diskusikan? Yang kami biasa diskusikan itu terkait materi-materi yang agak sulit kami sampaikan di kelas, seperti materi pembagian warisan, atau ada hal-hal yang menyulitkan kami dalam penyampaian materi. Kalau ibu sudah ikut PJJ, ibu sudah ikut diklat misalnya, ataukah kegiatan-kegiatan pengembangan diri lain, biasa mungkin didiskusikan dengan teman atau disimpan saja untuk ibu? Kami terkadang mendiskusikan dengan teman serumpun, ya, teman serumpun dalam hal ini guru Mapel PAI, apa yang kami dapatkan di PJJ, bahkan terkadang kita bahas di GMP, meskipun itu secara apa istilahnya non formal ya. Tapi MGMP itu sudah formal Bu ya, sudah formal. Jadi nanti saran kami kalau memang bisa dilakukan juga di tingkat sekolah di samping di MGMP, karena mungkin di sekolah belum pernah secara formal dibuka oleh kepala sekolah misalnya, tapi secara non formal dengan guru-guru. Biasa. Kita berbagi bahwa dalam membuat soal-soal itu mengarah pada apa dia level 1, 2 dan 3. Kita bagi ke teman-teman, misalnya apa ya kemarin, metode pembelajaran bukan itu kata-kata operasional. Kata-kata operasional dalam menyusun RPP. Iya. Baik Bu, saya kira cukup untuk wawancara kita. Sekali lagi terima kasih atas kesiapan dan kesediaan Ibu untuk diwawancarai. Mudah-mudahan kami berharap bahwa sekolah Ibu semakin hari semakin meningkat ya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.